Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat merayakan Paskah bagi umat Kristiani dan tetap semangat menjalankan puasa bagi umat Muslim. Kali ini saya akan membicarakan satu hal yang setiap tahunnya viral di kalangan pegawai pemerintah, pekerja swasta, serta buruh. Apalagi kalau bukan tunjangan hari raya atau THR. Ya, tunjangan hari raya jadi hal yang paling ditunggu-tunggu para pekerja menjelang hari raya Lebaran. Biasanya THR bakal dicairkan sekitar H-7 menjelang Lebaran. Tapi selama 2 tahun belakangan pemberian THR mengalami banyak hambatan. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun tahun ini, melihat perekonomian mulai pulih dari pandemi, pemberian THR kembali jadi kewajiban untuk dipenuhi. Presiden Joko Widodo memastikan akan mencairkan tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2022 ditambah dengan gaji ke-13 bagi seluruh ASN, personel TNI Polri, serta pejabat negara. Selain THR dan gaji ke-13, Presiden Jokowi juga memutuskan untuk memberikan tambahan tunjangan kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Sejarah mencatat THR mulai muncul di awal 1950-an yang dicetuskan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo yang kala itu menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-6 yang berasal dari Partai Masyumi. Pada saat itu, kebijakan THR adalah bagian dari beberapa program kesejahteraan bagi pamong praja. Tujuannya agar pamong praja mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Pada awalnya, THR PNS ini berbentuk persekot atau pinjaman di muka, di mana nantinya harus dikembalikan lewat pemotongan gaji. THR diberikan pemerintah kepada PNS sebesar Rp125 hingga Rp200 dan dicairkan setiap akhir bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain uang THR, PNS kala itu juga diberikan paket berupa sembako, kebiasaan yang belakangan rupanya banyak ditiru dan jadi tradisi perusahaan-perusahaan di Indonesia jelang Lebaran hingga saat ini. Aturan mengenai pemberian THR PNS pada saat itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sesuai aturan pemerintah saat itu, THR hanya berlaku untuk PNS, bukan pekerja swasta. Nah, kebijakan tersebut rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Para penentang berargumen, THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan tidak adil. Padahal, mereka juga sama-sama bekerja, baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Organisasi buruh terbesar di masa itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, berada di front terdepan dalam perjuangan buruh. Pada 13 Februari 1952, para buruh melakukan protes dengan mogok kerja dan menuntut pemerintah memberikan uang THR bagi para pekerja. Pada saat itu, awalnya pemerintah masih mengabaikan suara buruh. Akan tetapi, SOPSI terus berjuang meminta buruh mendapat THR sebesar 1 bulan gaji. Kemudian, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri ke-8 Indonesia, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sementara itu, buruh gencar menuntut pemerintah. Untuk mengakomodir buruh, pemerintah lewat Menteri Perburuhan SM Abidin
kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1954. Besaran THR untuk pekerja swasta adalah sebesar 1/12 dari gaji yang diterima dalam rentan waktu 1 tahun. Jumlahnya sekurang-kurangnya adalah Rp50 dan paling besar Rp300. Namun sayangnya surat edaran tersebut hanya bersifat imbauan. Artinya, banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR karena menganggapnya sebagai tunjangan pegawai yang diberikan sukarela. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1961 atau saat Menteri Perburuhan dijabat oleh Ahem Erning Praja. Aturan mengenai besaran dan skema THR secara lugas baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1994, yakni lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Lewat peraturan ini, pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja. Kebijakan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kebijakan THR hingga saat ini. Tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan merevisi peraturan mengenai THR. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR. Tak hanya itu, kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukkan karyawan tetap, tetapi juga untuk pegawai kontrak, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, ataupun perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Lebih lanjut, besaran THR yang diterima pekerja akan ditentukan masa kerja yang telah mereka lalui di sebuah perusahaan atau institusi. Bagi yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan atau lebih secara berturut-turut, maka akan memperoleh THR sebesar upah atau gaji 1 bulan yang terakhir diterima. Sementara itu, mereka yang memiliki masa kerja di bawah itu akan menerima THR yang besarannya bersifat proporsional. Jika terlambat menunaikan kewajiban tersebut kepada para pekerjanya, perusahaan akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Lalu apakah di negara lain ada juga THR? Jawabnya ada. Saya ambil contoh di Malaysia dan di Belanda. Di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob belum lama ini mengatakan pemerintah Malaysia telah setuju memberikan tunjangan hari raya atau bantuan keuangan khusus Idul Fitri sebesar RM500 Malaysia atau sekitar Rp1.700.000 kepada semua pegawai negeri sipil termasuk staf di bawah kontrak layanan, kontrak untuk layanan, pejabat harian paruh waktu, dan penunjukan di bawah skema MyStep atau Short Term Employment Program. Bahkan pemerintah Malaysia juga setuju untuk memberikan bantuan khusus sebesar RM250 Malaysia atau sekitar Rp900.000 kepada pensiunan pemerintah yang akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan April. Meskipun negara-negara lain tidak ada yang memberikan tunjangan hari keagamaan, namun yang paling mendekati hal tersebut adalah kebijakan di negara kincir angin tentang holiday allowance. Di Belanda, untuk mendapatkan uang tersebut, pekerja harus menyumbangkan sebagian dari gaji bulanan. Tunjangan liburan adalah pembayaran upah tambahan
yang wajib diberikan oleh majikan atau perusahaan kepada para karyawan mereka. Per Januari 2020, tarif standar tunjangan liburan Belanda adalah minimal 8% dari total gaji atau 8,33% bagi pekerja kontrak. Tunjangan liburan di Belanda pada mulanya diperkenalkan pada tahun 1920-an yang bertujuan sebagai cara bagi pemberi pekerja insentif untuk digunakan berlibur. Barulah pada tahun 1960-an terdapat fenomena di mana para pekerja di Belanda melakukan liburan mewah di luar negeri. Para pekerja di Belanda menerima tunjangan liburan pada bulan Mei, sehingga liburan dapat direncanakan oleh para pekerja dan mereka telah menyisihkan uang untuk cuti musim panas. Nah, bagi Anda yang akan mendapatkan THR tahun ini, jangan lupa untuk melakukan manajemen yang baik. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.